Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Hari ini adalah hari yang berkah. Karena lihat jamaah, ibu-ibunya kerudungnya indah-indah. Bo, bo. Ini kalau jualan, Bu, pengen untung apa pengen rugi? Iya iyalah. Masa iya dong. Tadi jawab salamnya kok nggak diuntungin, Bu? Ini kalau ibu bapak, kalau ada orang yang salam di rumah ibu dan bapak, harus ada keuntungan. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, maka jawabnya ditambahin waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalkan ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka jawab diuntungin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau saya ngucapin tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kasih untung dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Tapi kagak ada. Itu ai. Kan pengen diuntungin, Bu ya. Bu ya. Siap. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditambahin bating sengit kita. Daun salam dibawa ke komplek TPI. Ya, jawab salamnya kayak bajak yang masih sepi. Bismillahirrahmanirrahim wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'tama fi maulidihi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan al-hadis, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Alim ulama, para kiai, asatid wal ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sepuh bini sepuh, bil khusus lingkungan komplek TPI Taman Pipitan yang saya muliakan,
yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir kumpulnya kita pada pagi hari menjelang siang ini, yuk kita sama-sama doakan para kiai-kiai kita, kita doakan para ulama-ulama kita, sebab kita bisa memilah dan memilih mana yang hak dan yang mana yang batil. Syariat ada ulama, betul. Kita bisa melaksanakan ibadah, syariatnya pun ada ulama. Maka kita muliakan, kita doakan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, khususnya di lingkungan komplek TPI. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang usia untuk bekal ibadah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan rizki yang berlimpah untuk bekal ibadah. Di zaman era globalisasi, di zaman era teknologi, di zaman era masa kini, kita sudah tahu banyak orang, banyak pemuda dan pemudi, banyak anak yang jauh dengan kiai. Benar. Tapi alhamdulillah di komplek TPI luar biasa orang-orangnya cinta dengan kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Man akramal ulama wa man akramani. Siapa orang yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi. Siapa orang yang memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah. Dan siapa orang yang memuliakan Allah, surga tempat kita. Nggak bakalan di TPI ini ada orang yang bisa ngaji, orang bisa sedekah kalau tanpa adanya kiai dan ulama. Betul? Benar. Nih, Ustadz kiainya kalau udah dipanggil Ustadz, panggil kiai, jangan jadi kiai yang aleman, jangan jadi Ustadz yang udah dihargai sama masyarakat, udah dihormati sama masyarakat, aleman. Kalau diundang orang kaya cepet datangnya. Di sono ini mah ditaktakan, asalnya dari sini. Kalau diundang orang yang nggak punya, masya Allah, nggak nongol-nongol. Alhamdulillah. Kenapa? Karena diundang orang kaya mah berzikir juga kenceng. Allah lu zikri fala manahu la di depan maka ayam, amplopnya juga lumayan. Pas diundang orang miskin, udah dijemput pakai ojol, ojek online, zikir wales, di depan pisang kuntet, amplopnya juga kecepet. Jadi kalau ada kiai, ada ustad, kalau diundang hanya membicarakan amplopnya berapa, isinya berapa, haram hukumnya. Dengan kan aing ngomong dia. Lo kalau undang saya 10 juta, lo kalau undang saya 15 juta, lo undang saya 7 juta, haram. Ya kalau masyarakatnya ikhlas, kalau masyarakatnya nggak ikhlas, dunia zifah yang dimakan bagaikan bangkai yang dimakan oleh kiai itu. Hanya pelotot-pelotot.
Sumarno datang ke tempat saya. Pak Sumarno nggak bawa apa-apa. Cuman orangnya doang. Apakah saya protes? Enggak. Pak Marno balik deui. Kunaon? Teu mawana naon Pak Marno na. Enggak. Hari geus didatang ge alhamdulillah. Bisa menjalin silaturahmi dengan warga TPI, gitu tak dalam otak aing dia. Sehat badan saya, nggak ada halangan. Buktinya survei membuktikan datang ayeuna. Untuk berente senang, untuk bahagia. Iya mah kakarak diberek sapoe 3 juta, ku joget. Jurik atah. Yang jadi-jadi kiai, yang jadi-jadi ulama, jangan ngandelin hidup itu dengan amplop. Kalau kiai ustadz ngandelin sama amplop, ketika tidak ada undangan, apa doanya jelek? Ya Allah, siapa yang meninggal? Tapi di TPI mah alhamdulillah. Ya, kita hormati, kita hargai para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita, alhamdulillah. Tanyakan Pak Marno, saya pernah narget Pak Marno, lu ngundang saya harus 10 juta. Bunga rokok itu mawa. Pan kiai matur, orang mau warga NU Pak. NU Nahdlatul Udud. Jadi udut baik. Jangan salahkan penyakit, nyalain rokok. Hiting bating sengit kita mah. Kambing juga gak ngerokok batuk. Kalau yang suka rokok ngerokok aja udah. Ya, nggak usah disalah-salahin tuh rokok. Ibu bapak hadirin, kita doakan para kiai-kiai kita yang saya muliakan. Alhamdulillah, aparatur pemerintah baik sipil, TNI ataupun Polri, Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Babin, Bang Iman, ya, Babin mana? Babin Pipitan. Oh, Babin Pipitan, masih muda coy, ganteng, polisi ganteng ya. Untuk kemarin gak mati loh. Ada demo, waduh, polisi dibentur-benturin sama TNI. Pak Koramil diwakili sama Babinsa. Dengan abang siapa bang? Sirup Marjan. Sama Bapak Irjan, kirain Marjan. Punten Pak, maklum kiai mah panona. Aduh, rada lieur pugo. Coba lamun di harte parawan teu lieur. Ieu mah karolot gitu. Parawan. Pak Babinsa sama Babin Kamtibmas ini pelayan pengayom masyarakat, ya, terus yang mempertahankan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tiba-tiba kok mau dibubarkan. Kalau dibubarkan, acak-acakan negara. Hai, ada yang berantem, polisinya, ayo lapor Pak RT, aing teu wani coy. Lepas urusan kamari, urusan yang kemarin, lah itu kan masalahnya bukan sama polisi, cuma dibenturkan masyarakat dengan polisi. Artinya masyarakat geleng karena polisi. Polisi yang baik digeleng-gelehin TNI yang baik. Waduh, ya Allah, oh itu ojol mat. Pak, buku kalau diceritakan panjang dah. Pokoknya kita dukung TNI sama Polri. Siap? Setuju? Oke coy. Kepala kelurahan hadir nggak? Kepala keluarnya nih. Hai ibu, masya Allah, lurah.
I love you. Nggak takut ya. Untung ada penyemangat hari ini. Lurahnya perempuan. Lurah, I will not forget you forever. Saya tidak akan melupakan kamu selamanya. Ya. Baik Ibu Lurah sama Pak Babinsa, Babin Kaptimas, selaku aparat yang saya hormati, Pak RW. Mana RW? Hah? Ini bapaknya kemana Bu? Wah, bisa selingkuh doang. Bu RW, alhamdulillah ada wakilnya. Mun wakil dicarekan ku aing Bu. Ya, masalah ieu mah kudu aya eta RW. Kan singkatan ge rukun warga lain racun warga. RT ayah mana RT? Ya RT. RT berapa? Ada berapa RT-nya? 15 12 rek di absen gua hiji-hiji dia. Mun awas. RT 1 mana? Oh dari 15. RT 15. Masya Allah. Mana ini? Oh, RT 15 mana 15? RT 16. Bener. Alhamdulillah. Ini RT 15 kemana nih izinnya? Mancing kah? Ada. Yang mana Bu? Oh istrinya. Ya Bu. Oke Bu RT. 17. Bapaknya di belakang. Pak, mana bapaknya? RT di belakang. Kan dia. Menerek naon aya di buri Bapak. 18. Oh, wih jenggot coy. Mantap. Waduh, udah jenggot serotong lagi. Oke. 19. Oh, bapaknya lagi kemana? Istri muda. Ini bapaknya ke Mahmud Abbas. Tahu nggak Mahmud Abbas? Mama muda anak baru satu ya. RT 20. Ada. Ini istrinya semua sih ya. Oh itu mah RT-nya. Wow, Bu Lurah ada temannya Bu Lurah. Iya. Perempuan juga harus ke depan. Ya. Jangan perempuan itu mau apa? Ingat cuma dapur, kasur, sumur, kejebur. Jadi Bu RT, jadi Bu Lurah. Gitu. 25. Kosong. 26. Tuh ada tuh istrinya ada. Kerja. Poe naon ya? Mana satu kerja baik. Lembur. Suami sayang istri. 27. Nggak ada. 28. Ayo 29. Oh Bapak. Pak RT ganteng amat Pak. Sendal jepit, sendal swallow. Bapak matanya sipit kayak Andy Lau.
31. Saya pengen ngabsen RT nya ini 31. 34. Ada kumis. Waduh. Sip, alhamdulillah. Pak RT, Bu RT, Bu RW, Pak RW, langsung Bu RW sama Bu Lurahnya. Ini orang tua kita nggak bakalan jadi KTP kalau tanpa ada surat keterangan dari RT. Makanya hormati, hargai Pak RT, hargai Bu RT, hargai Bu Lurah, hargai Babinsa, hargai Babin Kamtibmas. Kalau calon dewan banyak, betul? Kalau nyalon RT, rada sulit nyalon RT. Oh, Pak RW nih. Sebab kalau misalkan, oh itu Pak RW nya, RW ini tutup uang. Iya bayangan. Iki RW ini, lo legali dulur dewe. Pak RW, awas BRW, cekeliku Pak RW. Lah mau kita ke BRW. Alhamdulillah. Ya, jadi RT itu banyak susahnya ketimbang senengnya. Betul gak? Urusan berantem RT, urusan nganjang. Ada yang itu tuh ngajang di dituta nges lewat tabu 11 RT lapor. Urusan jual tanah mah RT dicicingkeun. Geus jangan udah dibere nyawa eta RT macam. Di TPI pembagian BLT tetangganya nggak dapat yang disalahin. Tetangganya orang Serang 2 RT jebloon. Ditanya sama ibunya, emang kenapa? Lah saya kan deket tuh Bu, tinggal berapa langkah sama rumah RT. Kenapa saya nggak dapat BLT? Yang jauh mau dapat. Yang ibunya miskin nggak? Yang miskin enggak. Ya Allah, kadang-kadang kena fitnah RT. Tapi insya Allah kalau RT ini sabar, RT-nya tabah, RT RW-nya bisa menjalaninya, surga menanti kalian. Aja emosian jadi RT. Ya Pak ya, santai Pak. Ya. Lamun urusan pengumuman yang ada duitnya cepet kumpulnya. Assalamualaikum bagi warga RT 19, RT 31, RT 25, silakan kumpul di rumah RT karena ada pembagian satu orang mendapat Rp500.000. Oh, eta belum waktunya jamnya udah kumpul duluan. Tapi kalau ada pengumuman, bapak-bapak kita hari Minggu ini ada gotong royong. Izin ya Pak RT, saya nggak bisa hadir. Aduh, di sono ini mah ditak-takkan. Asalnya dari sini. Bapak-bapak yang saya hormati, Pak, Oi, Pak, kursi kosong coy. Ya depannya. Ibu-ibu yang saya hormati, Bu, Masya Allah, kalau lihat ibu-ibu itu Masya Allah, alhamdulillah, kerudungnya macam-macam, warnanya kayak pelangi, merah kuning hijau di langit yang biru. Masya Allah, senyum bahagia, di rumahnya malah liret. Makanya ini untungnya majelis taklim itu bisa mencerahkan. Masalah rumah tinggalkan dulu. Duduk di sini sumringah, senyum, itu sodakohnya. Nyampe rumah kieu deui. Ibu-ibu yang saya hormati, pemuda
Pemuda. Pemuda ada wong tetelu kayaknya. 1, 2, 3. Pemuda. Karena acara ini butuh tenaga muda. Betul nggak? Coba bayangkan kalau kursi ini yang ngebarisin kakek-kakek dan nenek-nenek sambil napas Senin Kemis. Kurang ajar. Wong tua dikangkan-kangkan, kursi ikut ngebarisakan, baca nomin di megap-legap ya. Datang mobil parkiran, bukannya pemuda, orang tua yang giginya udah coplok. Tius ngejebrol di comberan. Bus, aduh para kedayang. Makanya butuh tenaga pemuda dan pemudi. Butuh kita tenaga pemuda dan pemudi. PABI tanpa adanya pemuda dan pemudi nggak bakalan jadi. Bener nggak? Kenapa? Ya karena sampai simsalabim ini bunga yang kemarin nggak ada di sini nggak ada. Tapi di sini, wow, ya, ada ini nggak bakalan bunyai yang ngegotongin. Enggak, pemudi-pemudi yang masih muda, betul nggak? Oh, ada bunga mati. Hidup tuh mati gini. Alhamdulillah, makanya pemuda dan pemudi regenerasi ya, yang harus kita benar-benar dekati. Kalau pemuda salah jangan dimarahi, dekati, kasih dia nasihat. Itu harusnya. Main marah-marahi baik. Sono ini ditak-takan. Asal isingin. Jadi pemuda-pemudi yang sangat saya bangga dan yang sangat saya cinta, MC Bimuroti bil acara, Neng. Kiai itu kenapa ya kalau lihat perempuan tuh? Makanya kalau kiai itu istrinya 4 harusnya. Ada orang mengatakan kalau istrinya 4 itu Superman, kalau istrinya 3 itu gentleman, kalau istrinya 2 itu real man, kalau istrinya 1 cemen. Nih Pak Sumarno nih cemen. Ada yang belum nikah, no comment. Wis nyemot ke permen. MC kalau warga TPI mengatakan protokol, benar? Kalau mau ke Jakarta naik mobil lewat jalan, kalau kegigit nyamuk ben, kalau baju kecan, pintar. Ibu pintar ya. Iya, masuk rumah buka pintu pakai kojek. Masuk rumah buka pintu pakai terus Bu, terus. Iya belum. Sampai jam berapa nih Pak Marno? Sampai melatih. Nafsu digede. Kan ini daun. Sos temen pendek sih penting mancing kabeh. Daripada daun mancing separuh. Ngaji dusun pikirannya ngeres. Ini mengaji walaupun pendek masuk semua dalam pikiran. Iya, kalau panjang kalau masuk separuh kan nggak enak, betul nggak? Ngaji ini ngaji bulurah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wasilah Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
DKM Bapak Sumarno datang ke tempat saya bisa hadir di tempat ini atas iradat dan kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu Ibu ternyata nggak ada batasnya. Dalam keadaan apapun dimanapun kita berada harus selalu bersyukur, betul nggak? Ibu dulu dengan suami Ibu mungkin ada rasa cinta, sekarang udah puluhan tahun berumah tangga, cinta akan habis, timbul rasa sayang dan kasihan semakin melekat. Itulah kita harus mensyukuri. Kenapa? Karena dengan rasa syukur ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Abah Herman yang udah tua, ya Pak, ya Pak Adol. Jadi harus selalu bersyukur. Di sini juga ada guru saya dulu di Man 1, ya Pak ya, di Man 1. Sekarang ngajar di mana Pak? Pensiun. Udah pensiun Pak? Udah. Masya Allah, banyak yang udah masuk pesantren sekarang ya. Pesantren pensiun santai tapi trendy. Alhamdulillah. Kayak Abah Ador udah jadi ulama, usia lanjut masih aktif. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Bu, Pak, syukur punya istri gendut. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan istri kami gendut. Ternyata istri gendut itu kalau tidur nggak perlu kasur lagi. Tuh, ada manfaatnya. Alhamdulillah. Kalau punya istri kurus, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kami istri yang kurus. Kalau jalan-jalan kemana-mana nggak bakalan bikin ban kempes. Tuh, alhamdulillah. Coba kalau bawa motor rabine gendut, kempes coy. Kalau istrinya kurus kan enak. Kalau bapak-bapak punya istri cerewet, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kami istri yang cerewet. Jadi istri cerewet itu ternyata Pak, ini faedahnya nggak perlu nyetel musik lagi. Wih, cocok rabi banget. Kalau punya istrinya ngorok, kalau tidur alhamdulillah Pak, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kami istri kalau tidur ngoroknya gede banget. Jadi ngoroknya istri ibarat pengantar musik tidur saya. Bersyukur punya suami hitam. Alhamdulillah. Ya babin saya. Bisa black sweet. Hitam manis coy. Jadi kalau punya suaminya hitam, alhamdulillah. Kan ada nyanyiannya, betul nggak? Entah mengapa sebab warna hitam aku suka, hingga benda yang kau punya panjang dan hitam warnanya. Sujang-sujang kemana bapak siap. Kita selalu bersyukur kepada di tahun 1447 ini, di tanggal 6 September 2025 Allah pertemukan kembali dalam suasana dan acara peringatan Maulidin Nabi besar Muhammad. Untuk itu salam dan sholawat semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kita bisa sholat karena diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Kita bisa sedekah diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran tidak ada praktek sholat. Hanya aja di firman Al-Quran itu firman Allah mendirikan sholat. Prakteknya mengacu kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau hari ini kita peringati. Apa peringatan kanjeng Nabi Muhammad ini dengan Maulidin Nabi? Banyak sekali ya perbedaan peringatan. Dengan ceramah agama kita kenal di Cirebon dengan panjang jimat,
Kita kenal di Yogyakarta dengan gerebek panjangnya. Kita kenal di Serang dengan panjang mulut. Kaitannya apa perbedaan itu? Salah satunya hadis Nabi, man al-doma fi maulidihi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagung-agungkan hari kelahirannya, ini di TPI dengan ceramah agama, dia mendatangkan seorang mubalik hadir di tempat ini, tidak lain karena cinta dan rindunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Betul? Ibu cinta sama Nabi? Bapak rindu sama Nabi? Jamaah semua sayang sama Nabi? Pertanyaan saya, siapa yang pernah ketemu Nabi? Dalam mimpi pun belum. Pernah kan? Kenapa kita rindu? Kenapa kita sayang? Padahal ketika ada anak yang dijodohkan sama orang tuanya, anak kadang nolak, nggak mau, betul nggak? Karena nggak tahu laki-laki ini siapa apa. Ketika ibu dan bapak mau menikah, kan harus tahu wajahnya. Kita nggak tahu ini, nggak tahu, tapi kita cinta, kita rindu, ya, kita benar-benar pengen ketemu sama Nabi. Dari sahabat-sahabat Nabi mengatakan, ibu bapak, ya, siapa orang yang mencintaiku, kata Rasul, maka akan bersamaku di surga nanti. Jadi kitanya itu yakin, karena cintanya dengan Nabi, karena rindunya sama Nabi. Nabi masih mikirin umatnya, bu, betul nggak? Ketika Nabi mau wafat, ya, malaikat Israel nggak mau nyabut Nabi, nyabut nyawa Nabi nggak mau. Akhirnya apa? Malaikat Jibril yang datang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bril? Enggak, Mad. Saya perintah dari Allah, Muhammad. Ada apa? Begini, Muhammad, duduk dulu dong. Ya. Kata Nabi Muhammad, mau minum apa? Susu? Enggak ada. Larutan aja ya. Ini kebangetan Pak RW nggak dicopotin. Kiai nyopot sendiri. Muter-muter, Pak. Udah bisa. Ngambil hati Kiai. Mudah-mudahan dijadi mantunya. Ya. Black Sweet. Syahrukan ini. Bu, minum dulu ya. Boleh? Cius. Bismillah. Saya diperintahkan dari Allah, ya Muhammad, ada apa? Untuk mencabut nyawamu karena sudah berusia 63 tahun. Kata Nabi Muhammad, kehormatan apa yang saya dapatkan setelah dicabut nyawa saya? Dilaporkan kepada Allah. Lalu lihat dalam hadis qudsinya, Allah mengatakan, ya Muhammad, nanti di yaumul qiyamah, sebelum nabi-nabi yang lain masuk surga, engkau duluan yang masuk surga. Tuh, tapi Nabi Muhammad nggak seneng, belum seneng. Kalau saya doang, bagaimana umat, bagaimana rakyat? Ini pemimpin harusnya begitu, mikirin rakyat, aja mikirin weteng dewa. Baru dikasih tambahan 3 juta per hari. Joget. Rakyat disuruh sengsara. MBA masa bodoh amat. Dolim pemimpin yang begitu. Rasulullah mikirin rakyatnya. Ya, umatnya mau meninggal, bagaimana umatku, 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 begitu. Aja melotot-melotot. Jadi umat mikirin umatnya.
Ini Rasulullah. Pantas kalau umatnya cinta dengan kanjeng Nabi, karena Nabi tanggung jawab. Siapa orang yang dekat denganku, siapa orang yang cinta denganku, siapa orang yang rindu kepadaku, aku akan bersama di dalam surganya dengan umat-umat ini. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun. Pak, woi. Ayo yang di belakang. Anta iksiru, anta mis, ya habibi ya Muhammad, ya arus, ya muayyad ya Malkib Allah ya karena cinta sama Nabi. Ibu-ibu kompak, bapak-bapak nih cicing bu menang. Enak teman menang harus untun jokor. Pak, siap? Jangan kalah sama ibu-ibu. Sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kudu maklum pikiran boro-boro mau ngapal sholawat mikir beras. Besok mau makan apa, usaha ganti rabi monyong. Jadi walaupun ngapa sholawat nggak bakal masuk. Jadi kudu mah memang bapak ibu belokon. Ibu rongokaken Pak. Ibu siap-siap dicoba. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa abdani wa nuril absari wa
kadenge Pak. Tibil kulub kadenge Pak. Kakuping. Kakuping. Huis. Huis. Soklah tibil kulub. Sholawat yang mudah. Sebelum saya kasih sholawat narik picis. Aja melotot-melotot Pak. Kelihatan wajah bermasalah semua. Ayo Pak, kita bersolawat. Kau bersama Nabi. Apa yang selawat apa Bu? Selawat amplop. Selawat tibil kulub. Ini perempuan sama bapak-bapak sama laki-laki banyakan perempuan ya? Oh, berarti Berbanding wajib poligami. Bener tak? Ayo Pak, salawat tibil kulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa abdani wa nuril absari wa diyaiha ala Pak, jangan kalah sama ibu-ibu. Arijal qawamuna 'ala nisa. Pemimpin, saya tes ngaji. Siapa? Siapa? Kompak? Mantap. Ini yang saya suka. Hei, Babin Sa ikut. Babin Kapimas aja menang baik. Kalau diem berarti bukan laki-laki kau. Ulang pakai rok. Siap. Ya, lanjutin nih. Pak ya, Pak. Siapa ya? Wih, mohon nama. Saya emang ngedukung bapak-bapak. Karena sayanya bapak-bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Rewenan lah. Ustadz doang sama Pak Haji yang di depan tuh yang bisa nyalin. Aduh, parti hayang najud sama ya. Jika nama hebat ya. Siapa siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bener. Sebab sholatnya itu seringkali pakai surat langganan. Kalau nggak kuliah kulhu sampai malaikat bosen, maghrib pasti kuliah. Makanya bapak-bapak apal kuliah kulhu. Dengekan ya Pak ya, ibu-ibu ya. Kupingkan ke bapak-bapak. Siap Bu? Siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sarwa bae Pak. Boloon. Jadi eta mah cocok. Bapak nak itu, ibu nak ke.
Man altoma fi maulidihi, siapa orang-orang yang mengagungkan maulid Nabi, ya dengan maulid Nabi rasa cinta kepribadian kanjeng Nabi yang dituangkan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, yang kita contoh perilaku kebaikan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya luar biasa, orang yang paling luar biasa, orang yang paling hebat di alam dunia ini cuma satu, kanjeng Nabi Muhammad. Hebat. Jadi presiden kanjeng Nabi hebat. Memimpin perang kanjeng Nabi hebat. Jadi guru hebat. Jadi pedagang hebat. Jadi kiai hebat. Jadi dakwah hebat. Kanjeng Nabi hebat, paling hebat. Makanya patut kita contoh. Yang dicontoh itu manusia, wajar. Nabi Muhammad manusia bukan? Makanya kita mencontoh manusia, itu nyambung. Ini manusia nyontoh malaikat, kumaha coba? Malaikat dia tinggali hente, kelihatan juga kagak kita contoh, nggak bisa. Kalau kita mencontohnya Nabi bisa, karena Nabi Muhammad, cuma Nabi Muhammad itu sama kita manusia, berbeda tingkat derajatnya. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari, lu'lu'un hajarun walaysa kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi manusia yang sangat luar biasa. Manusia bagaikan intan berlian, tapi kita pangkatnya batu jalanan. Makanya apa? Penyakit yang ada pada diri kita itu, kata Rasul, yang bakal merusak diri kita cuma 3. Yang pertama, apa kata Rasul? Al-kibr, baru diangkat di dinas pendidikan sombong. Diangkat jadi lurah sombong. Jadi babinsa sombong. Mau jadi babin kapten sombong. Baru diangkat jadi RT. Yang tadi belum jadi RT berjalan begini, apa jadi RT? Hei, Allah bisa menghinakan hambanya, Allah bisa memuliakan hambanya. Betul? Ada makhluk Allah yang tadinya mulia, yang tadi jadi sanjung-sanjung oleh Allah, tapi dihinakan oleh Allah gara-gara sombong. Jadi sombong itu adalah awal kehancuran dalam kehidupan. Jadi suami jangan sombong, jadi istri jangan sombong. Awas. Siapa makhluk Allah yang sombong itu lalu dikeluarkan oleh Allah? Siapa? Iblis aja melakukan gitu kan? Itu punten, ini maulid. Iblis itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah manggilnya di langit yang pertama itu bukan iblis. Manggilnya apa? Yaitu Al-Attaqi, makhluk yang bertakwa. Di langit yang kedua Allah manggil Al-Arif, makhluk yang bijaksana. Iblis itu pernah mengintari arsy selama 20 tahun bersama malaikat bekerja. Yang ketiga, iblis itu dinamakan Al-Khazin, penjaga pintu surga. Jadi dulu yang menjaga pintu surga itu bukan malaikat Ridwan, tapi iblis. Langit yang keempat dinamakan yaitu Al-Hasib. Langit yang kelima dinamakan Al-Hadid. Di langit yang keenam namanya Al-Aziz. Di langit yang ketujuh Allah manggil Azazil. Azazil. Baru di situ Allah buang, dan tertulis dalam Al-Quran 3 kata-katanya. Ya. Jadi yang ada itu 3, iblis, jin, setan. Itu ada dalam Al-Quran. Nggak ada pocong. Wewe gombel nggak ada.
jurig kurang neangan 30 juz 114 surat ya yang mengartikan tentang pocong ada juga iblis, jin, setan. Kalau iblis wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aja melototin kita ya sebaik. Kalau jin kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarril alladzi yuwaswisu fi minal jin coy. Kalau setan a'udzu billahi minas a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Itu 3 nggak ada. Allahumma pocongi nggak ada. Atau wewe gombel jurig kita mah orang-orang PPI TPI itu ngomongnya wewe gombel segala Pak. Ini iblis. Dalam pertemuan siang hari ini saya mau tanya, apa arti iblis? Bo, pengajian di sini berapa kali? Hah? Nggak tahu iblis artinya. Suka dibawa-bawa. Kalau emosi marah, iblis doang. Iblis gak salah dibawa-bawa sekarang ini. Pak, nih bawa bang pintar-pintar. Pak, apa arti iblis? Ayo melotot mana? Ayo susu. Ini bisa ada di mana ini ya? Emang boleh Pak RW kan? Ya Allah. Ilmu tingkat tinggi kan? Yang nyimpan di sini siapa ini? Susu. Nanas. Iblis itu artinya makhluk yang terlempar. Makhluk yang dilempar oleh Allah dari surga. Pertanyaannya, dilempar kemana iblis itu? Ke TPI. Gimana Bador ini? Sombong amat tak. Rupanya sengit melintak-takan. TPI orang terima. Tak-takan. Dibisiki RW kayaknya. Bu, ini mulai bila sejarah. Iblis itu dilempar di alam dunia itu di mana? Di Mekah. Oh, di Mekah, di Arab sana. Merogoturung Mekah lah. Silakan Bu, yang bisa dapat hadiah brosur umroh dari saya. Iya, brosur itu. Ibu bapak, iblis itu dilempar di sebuah laut namanya Laut Basrah. Laut Basrah itu adanya di Irak. Nanti fitnah Dajjal yang pertama munculnya dari situ Pak. Fitnah dunia ini muncul di Laut Basrah. Makanya iblis ketika dilempar, ya apa yang pertama kali dilakukan oleh iblis? Tahu? Enggak. Hah? Ya udah bapaknya. Adan dah. Nggak kirain adan sama. 10:30 adan. Tapi bagus. Ya kayak adan subuh ya. Subuh nggak ada orang. 10:30 adan. Datang semua. Geblek. Jam berapa ini? 10:30 adan. Yang geblek siapa? Tadi pagi saya adan nggak ada yang datang. 10:30 saya adan datang semua. Geblek berarti apa? Bukan saya yang geblek.
tadi mau subuh-subuh saya ada, nggak ada yang datang. Setengah 11 ada, nggak ada datang. Berarti bapak yang ngebleng, bukan saya. Terus Bu, baik sampai mana Bu? Iya. Jadi kerjanya apa yang pertama kali? Menggoda manusia. Menggoda manusia, kan belum ada manusianya. Rada-rada ibu. Manusianya belum ada, baru Nabi Adam. Baru Nabi Adam menggoda manusia. Yang pertama kali iblisnya melakukan gosip. Pertanyaan, gosip dengan siapa Pak? Dengan makhluk Allah yang namanya ikan. Karena dulu itu, lihat dalam kitab Bidayatul Wal Inayah. Jadi ikan itu punya lidah Pak. Ikan itu punya lidah dan bisa bicara. Karena mau digosipin sama iblis, maka Allah mencabut lidah ikan itu. Sampai sekarang ikan itu nggak punya lidah. Karena iblis membeberkan alam langit, alam malakut, alam semua akan dibeberkan oleh ikan. Makanya lidah ikan dicabut. Ya, nggak ada. Makanya lidahnya nggak ada, nggak bisa bicara. Makanya siapa ini yang di PTI, TPI ini ya komplek, di komplek TPI yang tukang ngegosip berarti yang tukang memprovokasi yang terjadi demo karena diprovokasi itu adalah yang mau menghancurkan negara kita adalah jadi iblis. Hei ngaji nih dindi ngomongin uang jalan terus dengekan kuping kerja. Jadi di majelis kadang-kadang datang ke pengajian, Masya Allah cantiknya bukan main, betul? Seragam dipakai ngaca 1 jam sampai pantat dikacain. Papa sudah cantik belum? Urusan di kamar dengan suaminya cukup dengan daster bolong pisang. Ketika dia salaman sama kiai, dicium kiainya, aromanya Rexona, aromanya Kasturi. Ketika dicium dengan suaminya, Autan, Remason. Ini jadi tukang gos. Jangan Bu ya, jangan Bu ya, jangan ngegosip ya, apalagi kalau ngompor-ngomporin tuh si RT itu mau geblek. Saya juga tahu RT itu mau geblek. Masya Allah, istighfar, astagfirullah, taubat. Ada yang kedengarannya beda. Astagfirullah, loba bayaran. Itu jangan jadi orang yang sombong. Pak, jangan sombong Pak. TNI pada batasnya Pak. Pensiun. Pak Bin, nih 2 orang ini buah si malakama ini. Apalagi ngelakuin salah, ngelakuin bener polisi salah Pak. Di mata masyarakat mah kasihan sama polisi itu. Cius Pak. Ada polisi lantas boncengan berdua kan, lagi patroli, nemu amplop di jalan, bang amplop. Itu polisi matanya jeli, amplop kelihatan. Mungkin dia itu punya gaji tinggal selipnya doang gitu.
Udah potong ini. Ternyata amplop itu dari masyarakat yang pusing. Utang sama tetangga nggak bisa, beli beras udah habis, kemana lagi saya ingin mencari duit. Akhirnya wis pus-pusan, karena pusingnya stres nulis surat kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pusing Allah, punya tetangga pelitnya 17 setan. Saudara pun gak ngasih sama saya, istri dan anak-anak saya 5, ya Allah. Saya lagi gak punya duit, ya Allah. Minta duit Allah, minta duit Allah. Tanda tangan Sumarno. Itu mau Sumarno Australia. Itu si eta. Tanda tangan, masukin ke amplop. Enggak dianterin ke kantor pos. Lah, kantor pos. Ngirim surat kemana aja lah. Udah dilihat kepada Allah. Nggak pas tukang pos itu mau nganterin, dia kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geblek orang jadi. Akhirnya sama tukang pos dilempar ketemu poli. Itu polisi lagi patroli sampai ngerem mendadak. Kata yang bawa, ada apa bang? Amplop coy. Itu yang lagi bonceng turun, ambil langsung kacogin, berangkat bang. Itu berangkat siap, berhenti di tempat yang coba lihat apaan? Wih, tebel bang. Wis lumayan, pulang beli beras. Pas dibuka kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul polisi kasih. Ya Allah, kasihan amat ini orang. Akhirnya didatengin. Halamannya di mana? Datengin. Baru didatengin itu kan ya, nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, polisi. Ada apa pak? Saya nggak punya salah apa-apa pak. Bener pak, sumpah lupa. Nggak punya salah apa-apa saya pak. Sumpah ya pak. Walaupun saya nggak punya uang, nggak pernah nyolong pak. Nggak pernah nyolong ya pak. Jangan dibawa saya. Jadi polisi, siapa yang bawa bapak? Itu ada apa bapaknya ke sini? Ini kalau dibaca di situ, mintanya uangnya 300 suratnya. Sudah bagi-bagi sama tuh polisi 2. Udah aja, saya punyanya 50. Kamu 50, udah kasih 100 aja. Nanti ini saya mau nganterin amplop bapak kan. Kok bapak udah nyampe lagi amplop saya? Iya, sok dibuka. Ada uangnya 100 dari polisi itu, kan baik ya. Itu apa itu ngomongnya? Saya mintanya 300, dipotong polisi 200 ya. Dasar polisi mah. Padahal polisi berbuat baik, ngasih 100 karena si polisi punyanya 50. Itu masyarakat jauh begitu. Saya mintanya ya Allah 300, ternyata yang nganterin polisi ya udah dipotong 200 ya. Aduh, makanya sabar jadi polisi ya, sabar ya, surga menanti abang. Ya, yang penting jadi polisi, jadi TNI jangan sombong ya, jangan sombong. Kalau udah pensiun mah klepek. Yang kedua, penyakit Maulid Nabi ini dalam diri kita dengan momentum Maulid Nabi apa? Hatoma. Apa hatoma? Serakah, rakus, uang rakyat main elek.
anak dinaikin. Janda kalau dibiarkan 2 bulan ditarik negara. Anak kuburan kalau 2 bulan gak ada yang mati ditarik negara. Rakus, binatang rakus itu apa bu? Monyet begitu. Itu identik rakus itu monyet. Udah pisang di tangan, cangkem monyong, tapi masih ngambil aja. Itu monyet. Berarti orang-orang di sana ya, yang rakus, yang serakah, seringkali menyengsarakan rakyat, berarti monyet. Kanjeng Nabi nggak seperti itu ya. Makanya jangan rakus bu. Undangan rakus ibu-ibu. Mangan uis penuh tas. Noning 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 noning. Atas monyong. Ibu-ibu rak nyampe rumah mah dimakan enggak apa enggak, nafsu doang itu. Ulah bu, dosa itu bu. Ai sangkan itu. Ini yang kasihan sama incu ge pak. Mau kasihan mau kagak, kalau ngomong. Bu, bolehkah ini saya bawa? Kata yang punya, nggak boleh. Jangan maksa. Ini mah nggak boleh, bodoh amat. Lumayan. Rakus. Yang ketiga, yaitu penyakit yang ada pada diri kita yang bakal menghancurkan kita. Al-Hasan. Nonton. Iri. Dari iri menimbulkan dengki. Dari dengki akan timbul iri. Awas. Jadi jangan tetangga, jangan iri. Ya, ini mau tetangga melejit beli mobil, udah gitu berangkat umroh, berangkat haji, tetangganya panas, tengkar sama suara. Pak, jadi orang tuh jangan belokon pak. Emang kenapa? Lihat tetangga pak beli mobil, udah begitu umroh, haji. Kata suaminya, kamu mau nggak mensyukuri? Bukan mensyukuri pak, semangat. Akhirnya kalah suaminya, ikut sama istri. Bener ya, padahal usahanya begitu. Nah timbul rasa jangan-jangan itu hasilnya dari situ tuh, dari Gunung Kawi, dari kuburan Bajambrong kayaknya. Dadeng, udah begitu baru sirik. Yuklah nyari pesugihan. Udah iri, dengki, syirik. Makanya hilangkan penyakit itu. Kalau di sini ada Pak RT, alhamdulillah. Pak RT siapa? Itu, alhamdulillah saya punya RT. Tuh, ini mau dijadikan RT tapi didengkiin sama tetangganya. Jangan. Biarkan. Jadi ustadz, ada ustadz, alhamdulillah. Ada orang kaya, alhamdulillah. Tetangga saya mau kebeli mobil Pajero, alhamdulillah. Sewaktu-waktu saya bisa minjem. Karena gitu. Jangan iri. Tahu nggak iri? Boy, saya tanya, berapa anaknya Nabi Adam? Banyak. Hah? 24 kata si cantik. Hah? Kata ibu itu 24. Itu dalam kitab Bidayatul Wal Inayah jilid 2. Itu anaknya 124 dikali 2, karena setiap lahir apa 2 itu? Kembar. Setiap lahir kembarnya perempuan laki-laki. Maka anak pertama lahir siapa? Labuda sama Qabil. Lahir anak yang kedua Iklimah sama Habil. Kata Allah, Dam,
nikahkan putra putrimu sekandung tapi disilang. Yang ganteng dapat yang jelek, yang jelek dapat yang ganteng. Akhirnya si Habil tidak mau, iri, dengki. Nah ini terjadi nih. Akhirnya Qabil dibunuh sama Habil, dibunuh, blok, dijatuhin batu besar, meninggal. Bingung ketika meninggal, mau dikemanakan? Akhirnya apa? Lihat burung gagak berantem. Burung gagak berantem, mati, lalu burung gagak itu ngorek-ngorek tanah. Setelah dikorek-korek begini, burung yang mati ditarik. Nah kata si kok Habil, oh masukin ke tanah. Di situ akibat dari iri. Iri bisa mengakibatkan pembunuhan. Betul? Makanya hilangkan. Ya, dengan Maulid Nabi ini kita hilangkan. Yuk kita contoh sifat-sifat Rasulullah SAW. Sidik, tablik, amanah, fatona. Sidik benar, tablik menyampaikan, amanah dipercaya, fatona cer. Yuk Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan di komplek TPI Maulidin Nabi besar Muhammad SAW ini lebih cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat. Udah bulan Maulid ini yang diwirid sholawat, baca Quran sholawat, baca Quran sholawat, insya Allah akan diberikan ketenangan, kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya bisa hadir dan bersilaturahmi dengan warga komplek Taman Pipitan Indah melalui syariat Bapak Sumarno datang ke tempat saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Di sini juga banyak saudara-saudara saya yang kenal, termasuk Pak RW, ya, Abah Ador, dan masih banyak ibu-ibu termasuk Buluran juga kenal dengan saya. Ya, pokoknya banyak lah. Karena saya bukan orang lain, ya, yaitu sama seperti ibu, seperti bapak, yaitu apa? Saudara sendiri. Mari kita jaga di komplek ini, jangan ada perpecahan, jadikan kerukunan. Kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, walaupun berbeda-beda bahasa. Betul gak Bu? Di sini banyak, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Padang, ada orang Batak. Yuk menyatu, ya, gak mungkin pakai bahasa masing-masing. Cara menyatukan contoh dalam sholat, gak mungkin pakai bahasa masing-masing. Sholat kalau pakai bahasa masing-masing acak-acakan ke masjid. Betul nggak? Datang orang Padang, takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Balik aja rancabanai. Datang orang Serang, pakai bahasa Serang. Allah sing gede. Datang Ustadz orang Sunda, pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu agung, nanaonan silain, acak-acakan. Makanya kompleks silakan. Perbedaan itu indah, tapi jangan jadikan sebuah perpecahan. Kalau yang suka muludan laksanakan, nggak suka nggak usah ngomong bid'ah-bid'ahan. Cinta, ya, nggak usah ribut-ributan, gitu tuh. Ngapain ngeributin kayak gituan? Nggak ada hasilnya coy. Melalui Maulid Nabi ini, mari kita menyatu, ya, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda ada di tempat TPI ini, warga kami, ya, kita sama-sama jalankan kegiatan sosial, jalankan kegiatan keagamaan. Kalau itu dilaksanakan, yakin akan turun rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ditutup oleh kiai-kiai di sini atau sepuh di sini, saya ingin kalau misalkan ibu dan bapak mempunyai keluhan penyakit, mudah-mudahan dengan syariat Maulid Nabi ini Allah angkat penyakitnya. Kita pengen nyebut, saya ngambil dari kitab Nurul Hikmah. Ya, siap Bu? Angkat tangannya. Setelah diangkat, nanti selesai ditiup. Setelah tiup, usapkan kepada tubuh ibu bapak, dan insya Allah penyakit-penyakit yang ada dari ibu dan bapak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, orang kenceng amat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi.
wabillahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira